Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua tim dosen sekaligus tim asisten dosen. Kami, Dimas Ilham Dani Samaruf dan rekan saya Rizky Juniastiar, akan menjelaskan mengenai tugas program 4 yang kami kerjakan, yaitu COVID-19 Information Center atau COVID. COVID-19 Information Center atau yang kami singkat sebagai COVID ini merupakan sebuah mesin telusur atau search engine berbahasa Inggris yang dapat membantu kita dalam mencari informasi seputar hal-hal yang relevan dengan COVID-19. COVID dibangun berdasarkan dataset COVID-19 Open Research Dataset atau CORD-19 yang merupakan koleksi data artikel literatur medis yang terkait dengan informasi-informasi seputar COVID-19 yang diupdate secara berkala. CORD-19 dibuat dengan acuan model TREC atau Text Retrieval Conference. CORD-19 berfokus pada membantu para peneliti terkait seperti saintis, klinis, pembuat kebijakan, dan lain-lain untuk mengevaluasi sistem terkait dengan literatur kesehatan, serta mengelola atau memanage koleksi literatur saintifik yang terkait dengan COVID-19. Dengan adanya data literatur medis COVID-19, diharapkan COVID dapat menjadi sarana terpadu dan terpusat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19 di kemudian hari. Seperti yang disebutkan sebelumnya, COVID menggunakan dataset COVID-19 dari track COVID. COVID-19 menyediakan data queries, docs, dan QRELs yang sesuai dengan koleksi literatur artikel medis yang berkaitan dengan COVID-19. Namun, docs pada COVID-19 tersebut terbatas pada abstrak artikel-artikel yang ada, bukan dari keseluruhan dokumen teks. Selain itu, queries dan QRELs yang ada juga terbatas pada 50 training queries yang disediakan. Walaupun begitu, untuk queries, kami gabungkan dengan data queries dari TP3 untuk melatih modelnya. Jadi, total queries ada sekitar 250 queries. Juga, seharusnya dari abstrak artikel-artikelnya tersebut sudah akan dapat menjawab informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna terkait permasalahan COVID-19 yang dicari. Kemudian, untuk contoh data docs dari COVID-19 adalah seperti berikut. Dan kemudian untuk data QRLs-nya adalah seperti berikut. Dan untuk data queries-nya yang merupakan hasil gabungan dari COVID-19 dan TP3. Kemudian untuk proses demo website-nya boleh dilanjut ke Rizky. Oke, mungkin tahapan selanjutnya adalah tahapan demonstrasi website. Kami telah mendeploy aplikasi website COVID ini, dan ini adalah link publik yang dapat diakses oleh semua orang. Mungkin dari halaman pertama, halaman utama dari aplikasi ini dapat diakses dengan menggunakan dengan mengklik bagian navbar COVID ini atau klik button Go Searching ini atau klik tulisan search di navbar ini. Jadi kita klik salah satu, maka akan ditampilkan halaman utama dari website COVID ini. Di sini terdiri dari nama singkat dari aplikasi ini dan ada search bar yang dapat pengguna masukkan untuk mencari suatu dokumen atau data. Nanti pengguna dapat memasukkan query di search bar ini. Misalnya kita masukkan COVID, maka ketika kita mengklik search, sistem akan menampilkan dokumen-dokumen yang relevan dengan query yang pengguna masukkan. Contohnya untuk kasus ini, ketika kita masukkan query COVID, maka di sini akan ditampilkan 100 dokumen relevan yang terkait dengan kata COVID. Jadi untuk proses penghasilan dokumen-dokumen ini, jadi pada tahap awalnya kami mengambil query dari pengguna, kemudian kami lakukan ranking dengan menggunakan BM25, terus setelahnya kami melakukan re-ranking dari hasil BM25 tersebut dengan menggunakan model letter.gbm. Dan model tersebut telah kami latih dengan menggunakan kurang lebih 150.000 data dokumen dan kurang lebih 250 data queries. Model tersebut kami set untuk mengembalikan 100 dokumen relevan yang terurut berdasarkan relevansi yang paling besar hingga yang paling kecil. Jadi dokumen-dokumen yang ditampilkan di sini sudah diurutkan. Dokumen yang paling awal ini adalah dokumen yang paling relevan dengan yang user masukkan, dan yang paling akhir adalah
dokumen yang kurang relevan. Terus karena ada 100 dokumen yang dikembalikan, kami membagi dokumen-dokumen tersebut menjadi 10 halaman, di mana di sini ada button untuk navigasi ke masing-masing halamannya. Jadi ketika user kurang puas dengan hasil yang didapatkan di halaman pertama, nanti user bisa pindah ke halaman-halaman selanjutnya untuk membaca dokumen-dokumen selanjutnya. Kemudian di sini juga ditampilkan sedikit overview tentang judul dan 500 kata awal dari dokumen yang dikembalikan. Contohnya ini dokumen dengan dokumen ID, UR, MKW, dan seterusnya ini isinya adalah seperti ini. Nah, ketika user penasaran dengan isinya, ia bisa mengklik ininya, dokumennya, terus nanti akan ditampilkan detail dari dokumen tersebut. Ini adalah judul atau dokumen ID dari dokumen tersebut, dan ini adalah isi dari dokumen tersebut. Nah, kalau kita search kata tersebut, tadi kan query-nya COVID. Nah, ini kalau kita search COVID, ini di dokumen ini tuh ada banyak hal yang membahas COVID. Jadi mungkin bisa relevan dengan yang user inginkan. Soalnya menurut model juga ini adalah hasil yang paling relevan. Mungkin kita coba untuk query yang lainnya. Misalnya untuk query Belly yang tidak terlalu relevan dengan COVID. Jadi karena kurang relevan, maka dan juga di dokumen kami itu tidak terlalu banyak yang membahas tentang Belly ini, maka yang dikembalikan itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Untuk kasus ini yang dikembalikan itu ada kurang dari 20 dokumen. Kemudian atau kalau misalnya user masukkan suatu query yang benar-benar tidak terdapat pada dokumen, maka sistem kami akan mengembalikan result for query tersebut. Ketika query yang dimasukkan itu benar-benar tidak relevan dengan yang user masukkan. Ya, mungkin seperti itu untuk bagian search-nya. Bagian ini, selanjutnya juga ada terdapat page the devs yang berisi informasi pengembang dari website ini. Dan ya, segitu aja mungkin dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.